7 tahun selepas pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Talib, kesnya masih belum selesai. Kerajaan teragak-agak untuk menutup kes dan menangkap pembunuhnya. Tapi Munir masih diingati ramai, terutama mangsa pencabulan hak di Indonesia. Hari Senin pagi-pagi, Pak Munir sudah datang di Kontras. Waktu itu kantornya di Jalan Mendut. Di teras belakang, Pak Munir duduk di kursi menghadap taman. Saya berdiri, saya cerita. Pak Munir, saya lelah. Saya capek, Pak Munir. Akhirnya Pak Munir kasih nasihat. Kalau ibu bilang lelah, kalau ibu bilang capek, membuat saya capek dan lelah. Ibu yang memberi semangat saya. Ibu yang memberi semangat orang-orang Kontras. Munir Said Talib masih segar dalam minda Sumarsi. Dia seorang aktivis hak asasi manusia yang diracun mati semasa dalam penerbangan. Pada 7 September 2004, Munirlah yang memberi Sumarsi semangat untuk meneruskan perjuangannya. Sumarsi adalah ibu kepada Bernardinus Rialino Nomairawan atau Wawan, seorang pelajar Universiti Atmajaya yang mati dalam tragedi Semanggi. Dia bersama Munir telah cuba mendapatkan keadilan untuk anaknya. Coba satu saja. Satu. Dia orangnya yang energik, supel, ramah. Misalnya pada saat Kontras pindah ke Borobudur, kemudian saya datang, waktu itu saya yang sengaja bawa tumpeng. Dia dengan semangat ke depan Kontras akan begini. Dia sebenarnya orang yang berpihak atau dia mempunyai nama besar ya. Artinya bisa bergaul dengan masyarakat bawah, bisa bergaul ke masyarakat tingkat pemerintahan, tetapi orangnya tidak sombong. Pintu gerbang dikunci. Yang ada hanya apa? Yang akan kita tuju apa? Kita hanya akan berbicara dengan pintu gerbang istana yang digembok. Maria Katarina Sumarsi mengakui bahawa dia telah banyak belajar dari Munir. Inilah sebabnya dia masih menggesa kerajaan untuk membuka kes pencabulan hak asasi. Dia membuat demonstrasi secara senyap setiap Khamis. Tapi sedihnya, semua itu berakhir 7 tahun lalu, bila Munir dibunuh dalam penerbangan Garuda ke negeri Belanda. Dia diracun dan pembunuhnya masih bebas. Karena hingga hari negara justru tidak bisa membuka kejahatan itu. Kalau negara tidak terlibat di dalam, pasti mudah membongkarnya. Karena negara di dalamnya juga menjadi bagian dari kejahatan ini, hampir sulit kalau orang-orang yang menduduki kekuasaan negara itu tidak berubah atau tidak berganti atau tidak berani untuk katakanlah menindak orang-orangnya sendiri. Artinya orang-orang yang pernah berkuasa atau yang masih ada di dalam struktur kekuasaan itu, khususnya di dalam Badan Intelijen Negara. Usman dan Kontras, sebuah organisasi hak asasi terkemuka di Indonesia, mendakwa kemungkinan konspirasi melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN), sebuah agensi risikan negara. Menurut Usman, sebelum kematiannya, Munir sangat kritikal akan badan itu. Kantor Kontras diserang di Jalan Cisadane, juga pendemonstran dan penyerang kantor Kontras juga membakar spanduk-spanduk kami yang menolak RUU Intelijen. Sampai 2003-2004 pun begitu. Belum lagi masalah-masalah lain, BIN yang terlibat dalam pencetakan uang palsu di Jalan Madiun di kantor BIN. Ya, juga ada banyak persoalan BIN. Wah, ternyata wajar. Kita bisa mengerti kenapa tiba-tiba orang BIN. 7 tahun sejak kematian Munir, pihak berkuasa masih enggan menyiasat, walaupun menurut Usman, dalang pembunuhan itu mudah diberkas sekiranya itu yang kerajaan mahu. Tapi jauh dari itu, mereka yang menggesa Presiden untuk menjawab akan kes ini telah dibelasah polis pada ulang tahun kematian Munir.